Dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik ya. La yaqbalu thayyiban, la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu baik, maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda Aisyah dimanapun bunda berada, bertemu kembali dalam acara podcast Ramadan Pengurus Aisyah Kota Pontianak. Semoga tidak bosan ya bunda dengan wajah-wajah kami di sini. Tetapi saat ini bersama saya Ustadzah Rini Elfri SAG MPD. Alhamdulillah, bagaimana Ustadzah Rini, baik-baik aja kabarnya? Alhamdulillah, insyaallah bikhair. Alhamdulillah, masya Allah. Untuk podcast kita kali ini kita akan mengangkat tema tentang halal dan baik dikabulkannya doa. Nah, nanti pada sesi ini Ustadzah Rini akan memaparkan tentang tema, kita akan belajar bersama Ustadzah Rini. Silakan Ustadzah. Terima kasih Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu dan para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast kali ini ya. Iya. Alhamdulillah ya Mbak Isa. Kita sudah masuk ke Ramadan yang kedua ya kan. Alhamdulillah, semoga Allah terima semua amalan kebaikan kita di hari ini sampai menjelang berbuka nanti. Baiklah pemirsa sekalian, kali ini saya akan sampaikan tentang baik dan halal itu adalah syaratnya dikabulkannya doa. Itu Mbak Isa. Jadi ada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang baik dan halal, atau biasa kita dengar dengan halalan thayyiban itu ya Mbak Aisyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik ya. La yaqbalu thayyiban, la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu baik, maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Jadi Allah itu sudah mensifatkan diri Allah itu dengan Asmaul Husna, yaitu Thayyib itu ya Mbak Aisyah. Jadi sehingga Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik, tidak akan. Kalau dah la dengan adanya illa berarti tidak ada yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan wa innallaha amaral mu'minin, ya, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya kan, semoga kita juga termasuk orang yang beriman. Amin. Dan dengan juga memerintahkan kepada para rasulnya dahulu kala untuk ini tadi mengkonsumsi yang halalan dan thayyiban, halal dan baik itu. Illa thayyiban, jadi kecuali yang baik-baik. Kemudian Rasulullah membaca sebuah ayat, dua buah ayat itu kan. Dalam Quran. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati kullu minat thayyibati wa'malu sholihah. Sungguhnya makanlah barang-barang yang halal dan baik itu ya, dan beramal baiklah kalian, kata Allah dalam Al-Quran.
Kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya, kulu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka makanlah yang baik-baik dari apa yang Allah berikan, Allah rizkikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah bercerita, summa dzakara rajulu, kemudian ada seorang laki-laki datang kan. Kemudian laki-laki ini dari yutilus safar, dari perjalanan jauh ternyata. Kemudian asy'atha wa aghbar. Aghbar itu artinya dia berpenampilan yang kusut kan, berpakaian yang jelek itu kan, kemudian lusuh pakaiannya, dan yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya dan dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Ternyata laki-laki tadi dari perjalanan jauh tadi dia mengangkatkan tangan, maksudnya berdoa dan mengucapkan ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Jadi makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian juga minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Jadi seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan keharaman. Padahal tadi dia dari perjalanan jauh berpakaian yang kusut masai gitu kan, dan dia berdoa mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian Rasulullah mengucapkan fa'anna yustajaban lah gitu kan. Apakah mungkin doanya akan dikabulkan? Nah, itu hadis yang menyebutkan bahwa ternyata ada seseorang, Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu yang baik gitu kan. Maka kita ini disuruh untuk berbuat baik-baik, yang halal dan thayyib. Itu sudah disinyalkan Allah dari sejak para rasul terdahulu. Nah, kemudian tadi Rasul juga bersabda bahwa bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang datang dengan seperti itu, dan tentu Allah menyatakan menerima yang baik itu, harta yang diinfakkan itu harus baik, pakaian harus baik, perkataan juga harus baik, perbuatan juga baik. Ada seorang ulama mengatakan orang yang beriman itu ya keseluruhannya adalah baik. Jadi hatinya baik, lisannya baik, dan perbuatan juga baik. Itu bagaimana agar amal yang bisa baik dan diterima oleh Allah? Syaratnya itu makanannya harus halal dan thayyib. Tapi tidak hanya sekedar makanan. Seluruh kehidupan, aktivitas kita ini juga harus dengan yang baik dan halal. Saya jadi teringat itu kan ya Mbak Aisyah ya. Kalau sekarang ini kan yang namanya lifestyle, gaya hidup anak remaja dan pemuda sekarang ini dipenuhi dengan hal-hal yang dari luar kan. Nah, misalnya dari gaya Korea, gaya Jepang, gimana lagi kan, makanan atau gaya pakaian dan seterusnya itu namanya lifestyle, atau juga kosmetik dan segala macam. Nah, itu disinyalkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita harus yang halal dan thayyib, harus selektif dalam memilih supaya doanya itu bisa dikabulkan, supaya hatinya tidak mengeras para remaja dan generasi ini gitu. Sehingga tergantung bagaimana dia mengkonsumsi apa yang ada dalam kehidupannya. Itu ternyata makanan halal dan thayyib itu syarat ya agar amal itu jadi baik dan diterima. Kemudian ada seorang sahabat, dia mengatakan kepada Rasulullah, mohonkan doaku ini itu bisa dikabulkan oleh Allah. Kata Rasulullah, doaku akan baikkan dulu makanan minumanmu, niscaya Allah akan kabulkan semua doa-doa. Jadi ternyata simple, makanan apa yang kita makan, yang kita gunakan itu semuanya harus halal dan thayyib, maka baru dikabulkan doa. Nah, kemudian juga jangan sampai ada barang haram yang masuk ke dalam tenggorokan saja tidak boleh. Kita ingat kisah Umar bin Khattab kan? Nah, ada
pembantu pelayan dia itu yang ngasih kurma, ternyata kurma itu sejak dia jadi dukun sebelum masuk Islam itu dapat upahnya kurma. Kurma itu dimakan oleh Umar bin Khattab dan ditanya Umar, ya itu maka sudah sampai ke tenggorokan Umar, dikorek-koreknya, dikeluarkannya sampai termuntahkan. Karena apa? Karena saking menjaganya jangan sampai ada barang haram yang masuk dalam tubuh seorang mukmin ya. Nah, kemudian juga dengan cara bagaimana membersih tidak diterimanya amal itu, pakaian yang dibeli itu bisa bercampur dengan barang-barang haram. Maka kita ketika pergi sholat atau berdoa, pakailah pakaian yang betul-betul halal dan thayyiban. Kemudian sebab dikabulkannya doa, adanya perjalanan jauh, ya kan? Adanya perjalanan jauh, ya kan? Kemudian juga kalau ingin membersihkan sebelum kita sampai dikabulkannya doa, jadi membersihkan diri kita itu ya dengan bersedekah, membersihkan harta atau barang-barang kita yang khawatir keharamannya, maka dengan doa, dengan sedekah. Sedekah. Jadi kemudian juga sebab-sebab dikabulkannya doa dalam hadis tadi itu diuraikan, bisa kita ambil benang merahnya itu bahwa yang dikabulkannya doa itu ketika perjalanan jauh. Jadi orang yang berjalan jauh itu syarat dikabulkannya doa. Rasulullah bersabda bahwa ada 3 orang yang dikabulkan doanya itu: orang yang terzolimi, kemudian orang musafir, orang yang dalam perjalanan, kemudian karena perjauhnya perjalanan. Jadi saya ingat kalau ada kawan-kawan kita yang ada tugas kerjaan di mana kemudian dia harus bolak-balik ngurus anak, itu kan capek ya, saya yakin doa mereka ada doa yang dijawab oleh Allah itu, karena musafir itu makin jauh perjalanannya, makin panjang, maka makin cepatlah Allah kabulkan doanya. Kemudian juga doa orang tua terhadap anaknya itu juga cepat dijawab oleh Allah. Nah, kemudian baju yang kusut itu juga syarat dikabulkannya doa ternyata. Maksudnya baju yang kusut itu pakaian yang sederhana. Makanya Rasulullah ketika sholat istisqa itu kan pakai pakaian baju yang sangat sederhana, merendahkan dirinya di hadapan Allah dan orang-orang miskin. Jadi saya juga teringat kalau di kampus itu kan ada OB, ada cleaning service yang kerjanya luar biasa. Saya yakin doa-doa mereka itu mudah dijawab oleh Allah karena beratnya kerjaan dan susahnya hidup mereka itu kan. Maka sering-sering sedekah dengan mereka dan minta doa kepada mereka gitu. Nah, kemudian menengadahkan tangan. Tadi kan wa yamuddu yadaihi ila sama, yamuddu ilaihi ila sama, mengangkatkan tangan seperti Rasulullah ketika berdoa di sholat istisqa itu sampai kelihatan ketiaknya yang putih kan. Itu menandakan bahwa ternyata doa dengan mengangkat tangan juga adalah salah satu syarat dikabulkannya doa. Kemudian juga betul-betul berharap akan dikabulkannya doa. Jadi ketika kita berdoa itu betul-betul berharap, ya Allah, ya Rob, ya Rob. Tadi kan, ya Rob, sampai 4 kali dia menyebutkan ya Rob, maka niscaya Allah akan mudah mengabulkan doanya. Nah, itu penyebab terbesar dikabulkannya doa adalah ketika kita berharap besar kepada Allah, menyebut nama Allah dengan kesungguhan hati, maka akan dikabulkannya doa. Jika seorang hamba berkata, kata Rasulullah dalam hadis, ya Rob sampai 4 kali, niscaya Allah berfirman, ku penuhi panggilanmu, wahai hambaku, mintalah, niscaya aku akan beri apa yang kau minta. Jadi sebenarnya dengan seperti itu Allah, tapi ternyata ketika semua itu sudah punya syaratnya kita, ternyata ada penghalang doanya itu. Apa penghalangnya? Penghalang doa itu tadi itu kembali lagi, makanannya haram, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Jadi wudi'a bil haram. Jadi makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, kemudian dia dikenyangkan dengan perutnya yang haram, maka apapun syarat yang tadi sudah diterima harusnya doanya akan tertolak doanya. Jadi begitulah para pemirsa sekalian, bahwa sebenarnya doa itu inti dari ibadah, ya kan? Ketika kita beribadah, ketika kita sudah ikhtiar yang maksimal, maka kita hanya menggantungkan dengan doa. Maka doa dengan syarat
halal dan thayyib itu harus kita penuhi gitu. Apalagi zaman yang kayak gini, saya khawatir gitu kan, generasi-generasi kita ini atau kita sendiri bahkan jangan-jangan ketika kita berdoa itu doanya susah dikabulkan Allah, bisa jadi ada barang haram yang melekat dalam diri kita. Saya jadi teringat tadi ketika saya mandi itu saya pakai sabun gitu kan. Sabun ini Allah alhamdulillah saya pakai sabun yang halal, insyaallah yang halal thayyib. Dia akan merasuk ke dalam pori-pori badan kita, itu juga akan kehalalan itu akan terjadi gitu. Makanya itu juga diperhatikan, apalagi sekarang anak muda suka dengan glowing Ya, kan, kosmetiknya kosmetik kan, itu aja. ya. Maka kita harus pastikan bahwa sebenarnya kita membeli barang halal dan thayyib itu dari seorang pengusaha muslim yang betul-betul kehalalan dan kethayyibannya, Kandungannya bebas kandungannya dari hal-hal yang haram ya. Betul Mbak Aisyah. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Maka kita kalau dapat beralih ya, berhijrah. Yang namanya hijrah bukan hanya hijrah dari sisi keyakinan pasti ya kan, tapi hijrah dari keyakinan itu kepada perbuatan itu penting sekali. Hijrah dari mindsetnya, keyakinannya dapatkan kepada artinya yang meningkatkan untuk menjadi lebih baik gitu ya Ustaz. Benar-benar. Saya tertarik tadi apa yang Ustazah sampaikan, seperti salah satu terkabulnya doa adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir. Sebenarnya ada nggak ya Ustazah tolak ukur atau syaratnya perjalanan, minimal perjalanannya berapa kilometer gitu. Misal apakah saya nih misal saya tinggalnya di Tanjung Raya 2, kemudian saya melakukan perjalanan ke jalan yang tidak jauh, mungkin ke Gajah Mada. Nah, seperti itu disebut dengan musafir apa tidak gitu? Karena kan kita ingin mendapatkan keutamaan dari doa itu. Iya. Kalau kita memahami musafir itu kan namanya safar, perjalanan. Tentu perjalanan yang kalau kita ambil dari analoginya ibadah kan, kalau 80 km kan kita boleh menjamak ya kan. Nah, dari Pontianak misalnya ke Mempawah itu udah termasuk dia safar gitu kan. Nah itu insya Allah seperti itu, atau dia bermalam. Nah jadi bermalam itu juga safar, tapi sebenarnya apa yang dikatakan Mbak Asya itu juga perjalanan ya kan. Kita dari rumah ke sini ini perjalanan juga ke Muhammadiyah ya, ini ya kan, di panti ini juga perjalanan. Nah insya Allah ketika kita berdoa dan beristighfar dalam perjalanan tadi, Allah akan kabulkan juga doanya. Luar biasa, betapa maha rahim rahmannya Allah yang luar biasa. Artinya memberikan keluasan kepada para hamba, para makhluknya untuk senantiasa berdoa apapun yang diminta, tetapi itu tadi ya Ustazah, tetap ada syaratnya. Ketika kita ingin segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita minta kepada Sang Maha Kuasa, Sang Pemilik segalanya, kita pun harus tetap menjaga beberapa aturan yang telah Allah buat, yang sebenarnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri, termasuk tadi menjaga hal yang baik, terhindar atau menghindarkan diri kita dari hal-hal yang haram, baik itu sumbernya yang haram ataupun kandungan dari beberapa produk yang kita pakai, itu juga harus tetap terjaga baik dan halalnya. Luar biasa Ustazah, banyak sekali yang telah kita dapatkan dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita tepatnya di bulan suci Ramadan ini terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, salah satunya menjaga diri kita daripada hal-hal yang haram, sehingga ridho Allah selalu datang kepada diri kita, keluarga dan orang-orang terdekat. Baik para bunda-bunda Aisyah yang soleha dimanapun bunda-bunda berada, itulah yang telah pembahasan yang telah dipaparkan oleh ustazah kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi pelajaran dan senantiasa menjadi bekal kita dalam menjalani rutinitas kehidupan kita di dunia, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang istiqomah dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.